Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni solat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf fi hadzal masjid al-muqarrabin, seraya berzikir kepada Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, pembahasan melanjutkan tentang hadis-hadis Nabi. Hadis yang ke-97, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa beliau mengingatkan kepada kita sebagai umatnya dalam sebuah hadis menyatakan hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, ra'su kulli khati'atin, sumber dari segala macam keburukan. Di saat manusia tertanam di dalam hati sanubarinya kecintaan kepada dunia yang melampaui batas, itu akhirnya menjadikan sumber segala macam bentuk kejahatan-kejahatan akan terjadi ketika kecintaan kepada dunia tersebut. Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang duniawi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia ini sebuah kenikmatan. Kemudian kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia yang paling istimewa adalah Allah letakkan di dalam kepribadian diri seorang istri yang salihah. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang dunia ini, ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun, bahwa dunia itu halalnya akan membawa kita mendapatkan hisab, perhitungan, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian kalau dunia itu kita dapatkan dari cara mendapatkannya yang haram, maka itu akan menjadi azab bagi kita, menjadikan suatu permasalahan yang akan mengantarkan kenistaan kepada kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min afdhalil a'mal, bahwa kecintaan didasari dengan karena Allah dan benci juga disebabkan karena Allah, itu merupakan sebaik-baiknya afdhalul a'mal. Bagaimana mempraktikkan kita cinta karena Allah dan benci karena Allah? Artinya karena apa? Kita mencintai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, yang di dalam naungannya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita saling mencintai adalah didasari karena kecintaan kita kepada Allah. Kita menyambung persaudaraan, kemudian kita saling mencintai di antara saudara tersebut. Saling menghormati, saling mencintai adalah disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pamrih-pamrih yang lain. Kemudian kita membenci juga karena Allah. Jadi kita benci kepada amal perbuatan yang Allah tidak ridha,
kemudian kita juga benci kepada amal perbuatan itu. Itu makanya disebutkan adalah cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Kadang manusia bisa menyatakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika saudara kita, teman kita melakukan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah, kita tetap tidak bisa untuk membenci. Ya, kita tetap mencintainya. Ya. Nah, itu namanya adalah kita tidak bisa untuk mewujudkan bahwa kecintaannya karena Allah dan kebenciannya karena Allah. Jadi kita tidak suka dengan sesuatu itu karena memang Allah tidak suka dengan sesuatu itu. Nah, kita akan senang dengan sesuatu itu jikalau Allah senang, ya, dengan sesuatu itu. Ada juga istilah yang disebutkan dalam hadis lain adalah bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Seperti kita adalah sebagai seorang suami istri, bahwa kita adalah dipertemukan jodoh ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita usaha semaksimal mungkin menjaga rumah tangga itu, dijaga dengan sebaik-baiknya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan kepada kita. Artinya apa? Ketika Allah telah menentukan takdir, telah memisahkan salah satu di antara kita akan wafat, itu namanya adalah bertemu karena Allah dan terpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-99, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu kepada sesuatu itu bisa menyebabkan kamu itu buta dan kamu itu tuli. Artinya adalah manusia ketika dia itu mencintai sesuatu yang sudah sangat kuat, sangat mendalam rasa cintanya, itu bisa menjadikan asbab orang itu bagaikan orang yang buta, bagaikan orang yang tuli. Bagaimana maksudnya? Ketika orang mencintai sesuatu hal, kemudian sesuatu hal itu padahal tidak baik, dipandang manusia itu tidak baik, maka diingetin itu enggak baik, gitu kan? Dan dia diingetin berkali-kali seolah-olah dia adalah seperti orang yang tidak pernah mendengarkan peringatan itu karena saking cintanya dengan sesuatu itu. Kemudian adalah membutakan juga. Ya, padahal perbuatan itu jelas tidak baik. Tapi karena kita udah kadang jatuh cinta kepada sesuatu itu, walaupun tidak baik, dipandang oleh orang tidak baik, tetap saja dia itu tidak ngaruh. Jadi ke orang-orang dia ada kayak orang yang tidak bisa pernah memandang mana yang baik ataupun yang buruk. Contoh yang real yang sering terjadi ketika seseorang misalnya adalah seorang muda-mudi saling mencintai, itu kadang-kadang sudah segala sesuatunya udah nggak bisa dihalang-halangi, ya. Jadi akal pikiran yang cerdas itu udah hilang, ya. Udah kadang-kadang semua apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya udah semuanya nggak dianggap. Itulah diantaranya kecintaan yang tidak didasari dengan apa? Dengan kekuatan akal pikiran yang baik, itu akan bisa membutakan dan juga bisa menjadikan orang itu tuli. Jadi sudah tidak bisa untuk diberikan nasihat. Makanya banyak kita lihat ada orang punya hobi-hobi yang kondisinya itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat, tapi itu terus dijalankan, diingatkan, udah gak bisa lagi karena dia sudah kadung cinta dengan sesuatu itu. Pilihan rasa cintanya sudah masuk ke dalam diri itu. Dan juga banyak orang yang kondisi jatuh cinta, nanti sifat hayanya itu udah hilang, rasa malunya udah hilang. Dia melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas di hadapan banyak orang, dia tenang-tenang aja. Itulah yang disebutkan adalah kecintaan pada sesuatu yang melampaui batas adalah membutakan kepada orang tersebut dan menyebabkan orang itu tuli,
ya artinya sudah tidak akan bisa untuk dinasehatin. Maka itu kita bisa membangun sebuah kekuatan cinta yang didasari dengan akal yang sehat, dengan hati yang bersih. Kemudian hadis yang ke-100, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-harbu khut'ah, bahwa perang itu menggunakan siasah. Khut'ah itu ada arti kata khut'ah adalah tipu daya. Artinya di dalam peperangan itu ada siasah, ada strategi yang harus dimiliki oleh ahlul ghazwah tersebut. Maka seperti di zaman Rasulullah, ketika mau menghadapi peperangan, Rasulullah selalu mengajak musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Gimana? Ya, peperangan ini akan diberikan oleh Allah sebuah kemenangan dengan strategi, dengan ilmu-ilmu yang dimana nantinya akan bisa memudahkan untuk mengalahkan musuh-musuh. Ketika seseorang dalam ghazwah tidak menggunakan strategi, mudah untuk dikalahkan oleh musuhnya. Terlebih-lebih bagi kita sebagai umat Islam, setiap kita jihad, tujuan jihadnya adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menggunakan ilmu siasah. Maka ilmu siasah itu sangat penting. Cuman juga ada satu peringatan dalam ungkapan salaf kita, kun musliman qabla takun siasian. Jadilah seorang muslim yang baik, yang sempurna sebelum menjadi pakar-pakar di dalam ahli politik atau ahli siasah. Hadis yang ke-101, al-hasbu malun wal karamu at-taqwa. Kebanyakan secara umum orang ini akan mencapai hasab, kemuliaan dunia itu adalah bilmal, yaitu dengan kekayaan. Jadi ketika seseorang mempunyai kekayaan, itu lebih banyak dia mendapatkan posisi di dalam kehidupan dunia. Artinya banyak orang yang ihtiram, memuliakan, kemudian dia juga dengan kekuatan materi itu bisa mendapatkan segala macam posisi. Kemudian kalau karom yang hakiki, kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak melalui dunia tapi melalui at-taqwa. Jadi kita ingin mendapatkan kemuliaan kalau bisa ya dua-duanya, yaitu al-karamu bit taqwa wal hasabu bil mal. Di dalam kehidupan dunia diberikan oleh Allah kemuliaan dengan harta, namun didasari dengan nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hasbuka bisihah wassalamah da'un qatilan li ibni Adam. Ada sesuatu hal yang ini sebenarnya mengantarkan menuju kepada kematian bagi semua keturunan Nabi Yuna Adam. Hasbuka, mencukupkan kepadamu bisihah wassalamah, dengan kondisi sehat dan selamat, itu daun, sebuah penyakit, qatilan, yang akan mengantarkan kematian li ibni Adam, bagi ibnu Adam. Artinya bahwa banyak manusia tertipu dengan kehidupan yang Allah berikan sehat wal afiah. Dengan kondisi sehat wal afiah, dia dengan tenangnya, dengan bahagianya, dia tidak pernah peduli. Tahu-tahu penyakit yang sangat ditakutkan tiba-tiba datang. Daun qatilan li ibni Adam. Atau boleh dikatakan bahwa ingatlah, dengan kondisi kamu sehat wal afiah, di situ ada yang mengancam kepada kita, adalah yang disebut daun qatilan, kematian yang datang secara tiba-tiba. Ya. Artinya apa? Ketika mati itu datangnya adalah fujaah, datangnya itu seringkali tiba-tiba yang tidak disangka oleh manusia. Kemarin masih sehat walafiah bersama dengan kita, tahu-tahunya kita sudah mendapat kabar dia hari ini tidak ada. Itu diantaranya maksud dari apa yang dinyatakan Nabi itu, kita harus waspada, istiqdad, mempersiapkan. Takutnya apa?
Allah Subhanahu wa taala menghendaki takdir kita udah sampai tapi kita tidak ada istiqdad, tidak ada persiapan dengan baik untuk kembali pada Allah. Artinya dalam kehidupan kita kesempatan dan kesehatan itu digunakan untuk taat kepada Allah sebaik-baiknya, untuk menyongsong kedatangan di saat Allah menghendaki maut itu akan menjemput kepada kita. Hadis berikutnya, khuffatil jannati bil makarihi wa khuffatin nar bisyahawat. Bahwa Allah memberikan ujian kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad nih, diuji apa? Bahwa surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak disukai oleh kita sebagai umat manusia, sedangkan neraka dikelilingi sesuatu yang sangat disukai oleh kita sebagai manusia. Artinya kalau kita diajakin menuju amal, menuju surga, ini adalah sesuatu amalan itu menyebabkan kita kurang suka. Kita diajak ibadah agak lama, kondisinya sangat berat. Diajak qiyamul lail agak lama, agak berat. Karena itu adalah semua mengantarkan menuju surga. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang kita senangin, contohnya adalah kita lagi hiburan, seneng nonton bola gitu. Lama banget itu rasanya kayak sebentar. Ya, padahal itu nanti bisa mengantarkan kita menuju kepada kerugian. Bisa mengantarkan kepada sesuatu yang mencelakakan kepada kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi kita orang yang beriman ada ujian. Kalau menuju surga itu sesuatu sangat berat yang sangat tidak disukai. Tapi kalau menuju neraka itu rata-rata semua manusia senang dengan perbuatan itu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya, al-hikmah, ilmu hikmah, ilmu bijaksana itu adalah sesuatu yang hilang di dalam dirinya orang mukmin. Jadi orang mukmin harus selalu mencari hikmah-hikmah di dalam segala hal. Kita ada kejadian ini harus kita pelajari hikmahnya apa. Kemarin kita ketemu seseorang seperti ini, hikmahnya apa? Kemarin guru kita memberikan bimbingan seperti ini, hikmahnya. Nah, hikmah itu harus dicari. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya orang-orang yang beriman. Terakhir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian al-halal itu jelas, kemudian yang haram itu juga jelas. Nanti di tengah-tengah ada sesuatu yang mutasyabih, adalah yang serupa. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, selalu diberikan oleh Allah keberkahan, bisa istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana lil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala ali washabi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati din qahri rijal. Ya Ghani ya Hamid ya Muti ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.